Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang pemerintahan ataupun seorang pemimpin itu seperti orang tua untuk rakyatnya, bukan sebaliknya. Pemerintah ataupun pemimpin malah jadi musuhnya rakyat. Itu pola pikir yang kita harus ubah. Karena apa? Karena rakyat itu tanggung jawab kita. Kalau kita itu udah jadi seorang penguasa ataupun jadi seorang pemimpin atau seorang abdi negara ataupun seorang yang nasibnya lebih baik dari rakyat itu, namanya rakyat itu bisa aja dari segi pendidikannya kurang, dari segi akhlaknya kurang, ataupun dari segi kesehatannya kurang, ataupun adabnya kurang. Itu kenapa kalau kita itu diberi amanah, udah jadi pemimpin nih, udah jadi abdi negara nih, kita itu bisa membawa perubahan di masyarakat itu. Kita itu lebih berempati dan kita itu peka kepada keadaan masyarakat di luaran sana. Nah, kalau kita jadi seorang pemimpin abdi negara, kok kita nggak punya perasaan, nggak punya empati, nggak punya kasih sayang, nggak punya kepekaan kepada masyarakat tentang kehidupan mereka. Yuk, kita itu seperti menggali kuburan kita sendiri. Kalau perilaku kita nggak baik, jadi pejabat yang nggak amanah, rakyat itu kalau ngadunya ke Tuhan, doainnya yang jelek-jelek. Contohnya nih, karena pemimpin yang korup nih, didoain biar diazab sama Allah, biar dikasih musibah, bahkan biar di azab lahir dan batin ataupun di dunia dan di akhirat. Kalian tanya nih ke rakyat-rakyat yang sekarang yang diem-diem aja. Kadang mereka nggak bersuara, tapi mereka itu doanya sama Tuhan, biar pemimpin yang korup itu diadili. Tapi kalau kita itu jadi pemimpin yang benar, yang adil, yang bijaksana, yang kita itu peka dengan keadaan masyarakat, tentu aja kita itu doakan oleh segitu banyaknya rakyat yang berjuta-juta orang itu. Kita didoakan hidup bahagia sampai anak keturunan kita didoakan masuk surga. Ini kita didoakan baik, itu jadi berkah. Kita dikutuk dengan kata-kata yang jelek, itu jadi kutukan, jadi musibah untuk kita. Mungkin sampai ke anak turun kita itu nanti. Ini jadi rakyat itu seperti anak bagi pemimpin, bagi abdi negara. Ketika kita lihat rakyatnya itu nggak punya pekerjaan, lapangan pekerjaan sulit, ya pemerintah pemimpin itu cari cara agar banyak lapangan pekerjaan, agar rakyatnya bisa kerja. Rakyat itu kalau udah bisa kerja, punya uang, bisa nyekolahin anak, bisa biayai hidup, nggak ketergantungan sama pemerintah lagi. Jangan pemerintah hanya taunya ngasih bansos. Bansos itu harganya seberapa? Ini kita tahu nih, rakyat kita itu pendidikannya rendah, sekolah itu mahal. Ya gimana caranya pemerintah itu agar rakyatnya bisa sekolah, dapat subsidi, sekolah gratis, bukan makanan gratis tapi sekolah gratis, agar rakyatnya tambah pinter. Rakyat kalau pinter, tentu aja dia itu bisa kerja di mana aja, ya bisa kerja di luar negeri, ya bisa di dalam negeri. Yang punya kerja dengan gaji yang lumayan, udah tahu kalau UMR-nya rendah, ya pinter-pinter pemerintah nih gimana UMR-nya itu sejajar dengan pengeluaran masyarakat. Kalau kebutuhan pokok itu tinggi, yo gajinya dinaikkan. Jangan jadi pemimpin, jadi pemerintah kok nggak peka dengan kehidupan rakyatnya. Rakyatnya mau juga jempalik, mau mati kelaparan, mau kurang gizi, bodoh amat. Yang penting bisa gaya hidup hedon, bisa numpukin harta. Harta itu nggak dibawa mati, tapi yang dibawa mati itu dosamu. Kalau kamu nggak bisa melakukan penebusan dosa nih, perbuatan baik sebelum mati nih, anak turunmu nanti yang gantiin posisimu. Nah, kamu yang salah, kamu yang dosa, jangan sampai kamu
dosa dan kesalahanmu itu ditanggung anak keturunanmu. Jangan bikin dalih, wah itu koruptor yang di Indonesia itu sampai ke anak turunannya aman-aman aja. Ya karena pemimpinnya juga sama. Coba ketemu pemimpin yang adil, yang menegakkan hukum. Nah, ya nggak akan namanya korupsi itu mendarah daging atau turun temurun. Nah, ada juga yang bilang rakyat nggak punya adab, nggak punya etika. Lah rakyat itu akan mencontoh dari pemimpinnya. Makanya pemimpin itu harus jadi contoh yang baik untuk rakyatnya, punya akhlak yang baik, adab yang baik. Jangan malah kebalikannya, rakyatnya yang ngajarin pejabatnya, pemimpinnya agar punya adab, punya moral, punya etika, punya sopan santun. Ya malah kebalik, namanya pemimpin itu dipilih karena apa? Karena lebih pinter, karena lebih beradab, lebih bermoral, lebih beretika. Biar apa? Biar jadi contoh rakyatnya. Ya, rakyatnya yang kurang pendidikan, rakyatnya yang kurang adab, rakyatnya kurang akhlak. Jangan malah kebalikannya. Kalian milih pemimpin, milih pejabat asal-asalan. Yang penting badan cantik, wajah cantik, kelakuannya kayak buto cakil. Ini yang perlu direformasi dari Indonesia itu apa? Moralnya, etikanya, prinsip hidupnya. Nggak ada gunanya tuh S1, S2, S3 keluaran luar negeri ataupun dalam negeri. Kalau tukang korupsi, kalau nggak punya moral, nggak punya etika, nggak punya rasa malu. Kalau pejabat di luar negeri punya rasa malu, kalau nggak bisa kerja atau melakukan kesalahan minta maaf, mengundurkan diri. Kalau Indonesia enggak, muka tembok, muka gedek, nggak bisa kerja, bikin huru hara, asal ngomong, tetap aja nggak pengen kehilangan kekuasaannya, nggak pengen kehilangan pengaruhnya. Ini pemerintah, pejabat itu seperti orang tua untuk rakyatnya. Bagaimana melindungi, bagaimana mengayomi. Makanya orang tua itu jadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Begitu juga pemerintah, pejabatnya jadi contoh yang baik untuk rakyatnya. Gimana pemerintah atau pemimpin yang ngomong ke rakyatnya, moralnya ditegak yang baik, akhlaknya yang baik. Jangan maling, jangan begal, jangan menjarah, jangan demo, jangan anarkis. Kalau pemimpinnya, pejabatnya tukang korupsi, suka berkata bohong, suka menipu, suka merampas tanah orang lain. Sebelum kita itu ngajarin orang lain, yo kita itu perlu memperbaiki diri dulu, biar orang itu nurut sama omongan kita. Lah kita nyuruh orang lain untuk kelakuannya baik, tapi kelakuan sendiri kita kayak buto cakil, bajingan. Ya itu sami mawon. Kamu itu nyalain orang lain tapi diri sendiri yang lebih kayak setan. Ini reformasi Indonesia itu bukan tentang pembangunan, tentang modernisasi, tapi moral, akhlak, moral, etika, adab. Selamat malam dan sampai jumpa.